Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi pelajaran ekonomi tentang lembaga jasa keuangan yang akan disampaikan oleh saya Renata Eka Prastiwi, saya Siti Fatimah, Saya Silda Ardianti. saya Santi Nur Aisyah. Saya Rasul Rahmat. Berikut video penjelasannya. Pertanyaan nomor 1, ada kata bank berasal dari kata apa ya? Dan artinya apa? Jawabannya, secara etimologi, bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang berarti bangku. Bangku di sini dimaksudkan sebagai meja operasional para banker zaman dahulu dalam melayani seluruh nasabahnya. Disebut juga sebagai tempat penukaran uang. Yang kedua, ada pembagian bank berdasarkan jenis kegiatannya. Dibagi menjadi 3. 1, ada bank perkreditan rakyat, yaitu melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2, ada bank sentral, yaitu sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Terakhir, ada bank umum, yaitu melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan prinsip syariah. Pertanyaan yang ketiga yaitu bank perkreditan rakyat. Penjelasan tentang bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan prinsip syariah. Sekian yang bisa saya jelaskan. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Pertanyaan nomor 4 yaitu yang dimaksud bank pemerintahan adalah bank yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya dimiliki pemerintah dan biasanya disebut sebagai bank BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Pertanyaan kelima, yang dimaksud bank pemerintahan daerah adalah bank pembangunan daerah, adalah bank yang didirikan dan dimiliki sebagian atau seluruh sahamnya oleh pemerintahan daerah. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan jenis-jenis bank syariah. 1, bank umum syariah, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2, bank pembayaran rakyat syariah, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip-prinsip kegiatan usaha perbankan adalah prinsip kehati-hatian, berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah dengan cara memastikan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban. Prinsip kepercayaan, memberikan kepercayaan kepada nasabah atau kredit yang diberikan. Prinsip kerahasiaan, data nasabah yang ada pada bank akan disimpan dengan baik dan tidak akan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Prinsip mengenal nasabah, mengenali nasabah dengan cara mencari tahu alamat penghasilan nasabah dan juga pekerjaan nasabah. Pertanyaan yang ke-8 ialah pembagian bank menurut kepemilikannya adalah 1, bank campuran. Kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Kedua, bank asing, cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Yang ketiga, bank pemerintah. Sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank swasta nasional. Sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank swasta dibedakan menjadi 2, yaitu bank swasta nasional devisa dan non-devisa. Bank koperasi, kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Pertanyaan yang ke-9, yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang ke-10, pengertian bank menurut salah satu ahli. Menurut Abdurrahman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan. Dua tilu.
Pertanyaan yang ke-11 adalah beberapa usaha dan fungsi bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan uang. Pembagian bank menurut bentuk badan hukumnya adalah pembagian bank menurut badan hukumnya: 1. Bank berbentuk koperasi, 2. Bank berbentuk pengusahaan perseorangan, 3. Bank berbentuk perusahaan terbatas PT, 4. Bank berbentuk prima. Isi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank disebut sebagai bahan usaha yang menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apa itu bank sentral? Bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Berdasarkan pasal 3 UUD No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa fungsi bank adalah fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dan mengalur dana masyarakat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Undang-undang yang menjelaskan bank sentral ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menyebutkan bahwa Bank Sentral berdasarkan undang-undang ini diberi nama Bank Indonesia sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sudah, sekian. Sekian penjelasan materi dan presentasi dari kelompok kami. Semoga kalian mengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.